Keyakinan kelas ini yang kami buat bersama akan kami laksanakan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Bogateja, Bapak Sutowo SPD MM. Yang kami hormati segenap jajaran Waka SMK Negeri 1 Bogateja, serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bogateja yang kami hormati pula. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena hanya atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Rabu 2 November 2022, kita dapat menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Roniatun Purwaningsih Eskom. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenankan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan dan penerapan tentang budaya positif dari SMK Negeri 1 Bogateja. Yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah, kita mulai pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah Bapak Ibu semuanya kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dapat berjalan dengan lancar, baik tanpa ada halangan suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Meningkat pada acara yang kedua yaitu pemaparan tentang budaya positif oleh calon guru penggerak tentang aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Roniatun Purwaningsih Eskom. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Bu Nurpriya Dayani SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bogateja, Bapak Sutowo SPD MM. Yang kami hormati jajaran Waka SMK Negeri 1 Bogateja, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bogateja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang rapat ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Shalawat dan salam selalu kita curahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW serta sahabat dan keluarganya. Semoga kita
selalu mendapatkan syafaatnya di akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu semuanya, di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya menghadiri dengan ikhlas menghadiri acara kami, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 6, di mana selama 2 bulan kami sudah mempelajari dari modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif. Antara modul 1.1 sampai 1.4 semuanya terkoneksi materinya. Bagaimana kita nanti akan mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, bertanggung jawab, berdisiplin, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat mereka yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya untuk mendesimasikan untuk pemahaman dan pengalaman saya untuk penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Bukateja. Dan sebelumnya kami mengajak semuanya, monggo mari Bapak Ibu semuanya kita berkolaborasi bersama, bekerja sama, bahu-membahu untuk mewujudkan siswa-siswi kita menjadi siswa yang berkarakter, siswa yang siap untuk terjun di dunia masyarakat yang sebenarnya, siswa yang siap bekerja, siswa yang siap untuk melanjutkan ataupun berwirausaha, karena kita SMK nih Bapak Ibu, dan di dalamnya kita sebagai pendidik berkewajiban untuk menuntun mereka, menuntun bukan menuntut nih Bapak Ibu, menuntun mereka untuk menggali potensi mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka, yang sesuai tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita refleksikan dulu. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah paham semuanya siapa Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan, Bapak Pendidikan Republik Indonesia, di mana pemikiran-pemikiran beliau sangat luar biasa, di mana Bapak Ki Hajar Dewantoro itu menuliskan dalam karyanya dan mempraktekkan dalam pembelajarannya di sekolah milik beliau, itu Taman Siswa, yang di sini refleksi pemikiran beliau tentang pendidikan. Pendidikan itu bertujuan untuk memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini tadi saya juga sudah menyampaikan, kita itu menuntun siswa-siswi kita, bukan menuntut kamu harus ini, harus itu dan sebagainya. Menuntun siswa-siswi kita, karena beliau juga mengumpamakan jadi mengumpamakan kalau seorang pendidik itu adalah sebagai seorang petani, di mana petani tersebut menanam bibitnya di ladang,
Dan tugasnya petani itu adalah merawatnya, memberi pupuk, supaya apa yang ditanam itu nanti akan tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Jadi seorang petani tidak mungkin menanamnya padi nanti tumbuhnya jagung. Pasti menanamnya padi, tumbuhnya ya padi, tapi tergantung bagaimana kita memeliharanya. Kalau memeliharanya baik, memupuk baik, pasti nanti tumbuhnya menjadi padi yang subur, sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di dalam menuntun siswa harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yang berarti bahwa kodrat alam setiap anak itu sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menuntun dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi, mengundurkan sifat-sifat jeleknya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, siswa lahir itu bukan kertas kosong, Bapak Ibu. Karena saya juga sering sekali mendengar istilah anak lahir itu sama sekali blank, kosong, tidak tahu apa-apa, tergantung dari kita mendidiknya. Tapi menurut Ki Hajar Dewantoro, anak lahir itu adalah kertas buram, Bapak Ibu. Jadi anak lahir itu sudah membawa sifat karakternya sendiri, sifat karakternya anak tersebut. Dan kita sebagai guru itu menuntun supaya karakter yang sudah ada pada anak tersebut jangan sampai salah arah atau salah jalan, ya. Nah, itu adalah kodrat alamnya. Jadi lahir itu sudah punya kodrat alam sendiri. Selanjutnya kodrat zaman, bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa-siswi kita sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya dan menyesuaikan diri. Jadi kalau sekarang ini kan zamannya era 4.0 ya, berarti kita membekali siswa kita sesuai dengan kodrat zaman zaman industri era 4.0 seperti itu. Jadi sesuai dengan kodrat zamannya. Makanya kita sebagai guru harus mengupdate ilmu kita supaya kita bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, Bapak Ibu. Itu maksudnya dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan selanjutnya yaitu tentang kita masuk kepada modul 1.4, yaitu konsep utama modul budaya positif. Jadi budaya positif itu bisa terwujud apabila kita menerapkan, kita sebagai guru itu menerapkan bagaimana kita mengubah, jadi perubahan paradigma belajar yang biasa kita praktekkan kesehariannya. Terus setelah itu kita juga harus mengetahui motivasi perilaku manusia, perilaku murid kita itu seperti apa. Selanjutnya di sana ada disiplin positif yang harus diterapkan, dan kita juga memposisikan kita sebagai guru, yaitu dengan posisi kontrol dan restitusi. Dan kita pun sebagai guru juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar dari siswa kita. Kadang siswa kita ada yang caper, ada yang suka ngobrol sendiri, ada yang suka main HP dan lain sebagainya, nggih. Itu sebenarnya siswa kita itu punya kebutuhan, ya, punya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di dalam keluarganya ataupun di dalam masyarakat. Itu yang perlu kita pahami nantinya sebagai pendidik.
Dan selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Ini yang harus kita betul-betul praktekkan agar budaya positif di SMK Negeri 1 Bukateja bisa terwujud sesuai dengan keinginan kita semuanya tentunya. Ini Bapak Ibu, perubahan dengan paradigma baru atau pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu sebenarnya pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, tentunya ada yang sudah paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi? Belum. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang kita itu harus mengetahui karakteristik dan keunikan siswa, sehingga nanti setiap siswa di dalam kelas itu tidak diperlakukan sama, karena dari ke-36 siswa yang ada di kelas pasti punya karakteristik dan keunikan sendiri. Makanya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita akan mengetahui karakter siswa atau keunikan siswa. Ada yang suka dengan pembelajaran bersifat kontekstual. Ada yang suka pembelajaran dengan audio, video. Ada yang pembelajarannya dengan kinestetik. Itu berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, nanti kedepannya kita menerapkan pembelajaran yang seperti itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu semuanya dimensi profil pelajar Pancasila itu kan ada. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, inovatif. Dan bernalar kritis. Itu yang harus dipunyai oleh siswa-siswi kita sebagai generasi muda dan harapan bangsa Indonesia tentunya. Ini Bapak Ibu, mari kita mulai dengan disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif itu kalau kita mendengar kata disiplin pasti langsung pikiran kita akan langsung sebuah ketidaknyamanan, ya apa enggak Bapak Ibu? Iya kan? Yang biasa telat, waduh ini jadi saya harus bangun gasik sekali nih, harus berangkat lebih gasik, seperti itu ya. Terus apa yang biasa misalkan bersantai ria, misalkan ngajar setengah jam baru masuk. Dengan mendengar kata disiplin ini pasti kita pikirannya ketidaknyamanan, hukuman dan sebagainya. Seperti itu nih Bapak Ibu. Tapi nanti setelah kita belajar tentang disiplin positif, disiplin itu bukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, membuat siswa kita tidak nyaman, membuat pikiran siswa kita itu disiplin berarti ada hukuman. Di dalam disiplin berarti ada hukuman. Itu tidak seperti itu, karena kita akan belajar itu Bapak Ibu
Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntun anak-anak yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nanti siswa kita, kalau kita sudah menerapkan disiplin positif dengan benar, mereka akan punya motivasi intrinsik sendiri. Motivasi intrinsik sendiri. Motivasi yang keluar dari dalam dirinya. Kalau saya melakukan ini adalah merugikan saya. Kalau saya melakukan ini, itu nanti konsekuensinya akan saya sendiri yang menanggung, seperti itu. Tapi kalau kita menerapkan disiplin dengan motivasi ekstrinsik, berarti siswa tersebut itu hanya karena takut akan mendapatkan hukuman yang nantinya tidaknya nyaman, seperti itu. Oke. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Oke. Tentunya Bapak Ibu juga mungkin selama menjadi guru sering sekali pernah melakukan hukuman dengan murid-muridnya karena murid tersebut melakukan kesalahan. Nah, nanti kita akan belajar supaya murid tersebut itu mereka bukan menebus kesalahan tapi merefleksikan diri untuk memperbaiki dirinya, tapi bukan dengan menebus kesalahan. Kalau menebus kesalahan contohnya seperti ini, datang terlambat. Nah, berarti sama gurunya misalkan lari 100 kali keliling lapangan. Itu hukuman atau bukan Bapak Ibu? Hukuman apa bukan itu Bapak Ibu? Hukuman. Tapi kalau seperti ini, kamu lari ya 100 kali, kamu kan tahu aturannya. Kalau terlambat berarti kamu harus lari 100 kali. Itu berarti hukuman bukan Bapak Ibu? Itu konsekuensi. Jadi antara hukuman dengan konsekuensi itu sama-sama capek. Tetapi kalau hukuman, kalau lari 100 kali ya Pak Yusron. Tetapi kalau hukuman bedanya, kalau hukuman itu guru memberikan hukuman secara tiba-tiba. Jadi hanya dari satu arah. Kamu harus lari 100 kali karena kamu terlambat. Tapi kalau konsekuensi itu adalah kesepakatan. Kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi siswa itu akan tahu kalau saya terlambat konsekuensinya adalah saya harus lari 100 kali, seperti itu. Nah, oleh karena itu ada yang lebih baik lagi yang akan kita pelajari nanti Bapak Ibu yang dinamakan yaitu restitusi. Jadi sama-sama nyaman, mungkin hukuman akan lama seperti saya pernah dihukum. Nah, pasti kita akan terngiang selalu. Gini mboten Bapak Ibu? Mungkin dulu pernah dihukum sama gurunya, pasti akan terngiang selalu. Kalau ketemu gurunya, Bapak ini dulu pernah menghukum saya suruh push up 50 kali. Gini mboten? Nggih kan, nggih? Tapi kalau konsekuensi beda. Nggih, betul. Nah, terus kalau konsekuensi beda karena kesepakatan. Tapi tetap saja anak tidak akan merasa nyaman. Tapi dalam jangka pendek, ya. Nah, kalau restitusi nanti akan beda. Baik, Bapak Ibu, lanjut dengan ini. Sebelum kita belajar tentang kelima posisi kontrol, kita harus belajar dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia, kita sebagai orang tua di rumah, ini yang paling kecil itu kan di rumah nih Bapak Ibu. Kita punya anak.
pasti kita pun juga akan mengetahui sebenarnya anak kita itu kebutuhannya apa. Di saat dia sedang merengek, di saat dia kepengen refreshing karena ditinggal kerja terus sama bapak ibunya misalkan, di saat dia kepengen mainan yang dia suka, terus di saat dia itu kepengen bahwa dia itu hebat, itu diakui oleh orang tuanya. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus kita pahami. Harus kita pahami ke anak-anak kita di rumah. Nah, kalau kita di sekolah tentunya kita kan punya banyak anak nih Bapak Ibu. Anaknya lebih banyak. Otomatis kita juga harus memahami mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka itu apa. Jadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup ini hubungannya dengan psikologi atau survival. Contohnya kebutuhan sandang, pangan, terus papan. Ini adalah bertahan hidup, untuk kebutuhan bertahan hidup. Makanya sering sekali ada anak, walaupun ini SMK, tapi saya juga sering menemui anak kan membawa bekal, anak membawa bekal, tapi pasti mungkin karena bekalnya itu setiap hari kayak gitu terus mie goreng terus kan bosen nah otomatis minta bekal kepada temannya. Itu sebenarnya anak tersebut kalau kita mempelajarinya kebutuhan bertahan hidup yang sedang dia inginkan saat itu. Aku ibuku kok membawanya mie goreng terus ya, sebelahku itulah setiap saat membawanya ada ayam, ada gurame ya, ada daging, kok saya mie terus ya. Nah otomatis kan lama-lama akan tertarik dan minta. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup nih. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Kita sering sekali melihat anak caper di kelas. Anak yang kepengen disayang, diperhatikan oleh gurunya. Berarti anak tersebut adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang tidak mereka dapatkan di keluarganya dan di lingkungannya. Kita harus paham itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya penguasaan. Ini kebutuhan penguasaan itulah kebutuhan dari orang lain yang anak tersebut, misalkan saya mempunyai keterampilan di bidang misalkan pemrograman misalkan seperti itu ya. Terus kompetensi saya harus diakui oleh teman-teman saya. Nah, tapi kadang kan siswa karena saingan dalam kompetensinya tidak diakui dan mereka akan merasa kecewa. Nah, bagaimana itu kita sebagai guru itu untuk mengakui kalau anak tersebut itu memang kompeten seperti itu. Tapi jangan sampai terlalu caper, terlalu terlihat oleh teman yang lain. Nanti teman lain akan merasa iri. Itu juga kurang bagus. Jadi kita harus bisa menempatkan diri. Terus kebutuhan kebebasan. Nah, kita sering melihat anak-anak kita pada waktu jam kosong, anak-anak pada main voli. Ditakoni gurunya mana, tugas Bu, sudah selesai. Nah, itu berarti mereka ingin bebas sebenarnya. Jadi kebutuhan akan kebebasan. Terus kebutuhan akan kesenangan. Mungkin Bapak Ibu guru juga kadang banyak menanyakan kapan ya kita piknik seperti itu. Itu juga kebutuhan akan kesenangan. Sama saja dengan siswa. Sering sekali kepada wali kelasnya, kapan ya Bu kita bisa bisa kunjungan industri ya, kapan ya Bu. Intinya itu kebutuhan kesenangan yang dibutuhkan oleh siswa kita. Nah, selanjutnya setelah kebutuhan dasar manusia itu, kebutuhan dasar dari siswa-siswi kita yang diperlukan, kita harus mengetahui tentang motivasi perilaku
dari siswa kita. Nah, sebelumnya kita juga belajar tentang motivasi. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi kepengin mendapatkan uang yang banyak, yang misalkan motivasi karena kepengin mendapatkan penghargaan, motivasi kepengin mendapatkan mendapatkan pengakuan dari orang lain, misalkan ya, dan banyak motivasi yang diinginkan oleh manusia. Nah, yang pertama ini motivasi perilaku tersebut adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Saya tidak contoh diri kita pribadi nih, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh, datang selalu terlambat. Otomatis karena sebuah instansi pasti ada peraturannya, kan seperti itu nih. Siswa datang terlambat. Nah, pasti ada aturannya. Kalau di sekolah kita KPS namanya nggih. Nah, di sini kalau hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu murid melakukan disiplin dirinya itu karena ia takut dihukum. Hanya takut dihukum. Nanti kalau saya datang terlambat akan dihukum. Kayak tadi lari 100 kali, keliling lapangan, push up 50 kali misalkan ya. Jadi hanya takut dihukum. Jadi yang tumbuh dalam diri tersebut berarti motivasi apa? Ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik, dorongan dari luar. Karena kalau saya terlambat nanti akan dihukum. Nah, dikala nanti tidak ada hukuman, anak ini akan datang terlambat terus apa tidak? Terlambat terus karena sebelumnya datang tidak terlambat karena takut dihukum. Seperti itu. Dikala yang menghukum lengah, otomatis anak ini, oh sekarang sudah tidak ada hukuman kok, santai saja. Kan seperti itu, karena tidak sadar dalam diri sendiri, tidak keluar dari hatinya, tidak timbul dari dirinya sendiri. Dan ada juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain karena hanya kepengen mendapatkan penghargaan. Ini loh, siswa yang paling tertib, disiplin, ya, nanti akan mendapatkan penghargaan. Siswa terdisiplin dengan mendapatkan reward uang 150.000 misalkan. Nah, ini berarti motivasi ekstrinsik juga kan Bapak Ibu? Ya kan, nanti dikala tidak ada penghargaan, anak tersebut ngapain? Mangkat gosip terus, ngapain harus piket terus, ngapain saya mengerjakan tugas terus, orang tidak ada reward kok, tidak ada penghargaan apa-apa kok. Nah, motivasi ekstrinsik itu tidak akan membuat siswa kita itu betul-betul menjadi siswa yang berkarakter. Nah, oleh karena itu, dengan adanya nilai-nilai kebajikan, maka siswa akan menghargai dirinya sendiri, ya, dengan nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Maka murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Yang dilakukan murid itu tumbuh karena dorongan dari motivasi intrinsiknya. Saya tujuannya datang ke SMK Negeri 1 Bukateja adalah belajar. Belajar ini nantinya untuk siapa? Ya untuk diri kita. Terus nantinya kalau sudah terjun ke masyarakat yang sebenarnya, yang akan mengenyam hasilnya juga diri kita. Ini yang namanya motivasi intrinsik. Nah, nanti dengan teori-teori yang kami dapatkan ini, nanti kami akan sampaikan, disimulasikan kepada Bapak Ibu semuanya, biar kita semuanya berkolaborasi bersama untuk menerapkannya kepada siswa-siswi kita. Agar budaya positif di SMK Negeri 1 Bukateja bisa terwujud.
Nah, ini tadi juga saya sudah menyampaikan juga konsep disiplin dengan identitas gagal. Itu kan tadi ada hukuman, ada penghargaan. Kenapa sih penghargaan kok tidak efektif ya? Selama ini kan apa-apa pasti penghargaan ya. Ya, kalau kita di kelas sebelumnya, penghargaan kenapa tidak efektif? Karena akan merusak hubungan, mematikan kreativitas, hukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang sudah tidak ada ranking ya Bapak Ibu. Karena siswa yang merasa di ranking bawah itu akan mungkin ada yang termotivasi, tapi banyak juga yang malah minder seperti itu. Merampas hak menghargai dirinya. Jadi merusak hubungan, kadang iri anak tersebut yang selalu disanjung sama gurunya, diberi ribet kan tidak hanya uang ya Bapak Ibu. Kadang ini loh contohnya loh si Andi, ini loh contohnya loh si Mbak Indri, gitu loh, Mas Yusron gitu loh. Ini loh yang selalu kreatif, inovatif, ya, yang nilai-nilainya terus di atas KKM dan menjadi ranking pertama. Itu teman-teman yang lain itu iri. Dan kita di keluarga pun juga jangan sampai seperti itu nih Bapak Ibu kepada anak-anak kita nih, membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ya, jadi nanti akan ada persaingan yang menjadikan sesuatu yang kurang bagus. Padahal tujuan kita adalah supaya anak yang lain termotivasi. Tapi kan karena tadi ada kodrat alam dan kodrat alam anak tersebut, kita harus paham kebutuhannya apa sih sebenarnya. Jadi yang harus dipahami adalah kebutuhan hidupnya. Bukan tiba-tiba, contoh ini loh Bu, Mbak Indri, ranking 1 terus. Nah, itu. Ya, itu kurang bagus nih Bapak Ibu. Nah itu, jadi makanya di dalam konsep disiplin itu namanya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kalau sebuah hukuman itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, di mana yang menghukum lengah, maka nanti yang si pelakunya ini pasti akan santai, akan enjoy. Oh, sing menghukum orang anak kok santai aja. Ya, seperti itu. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini konsekuensi tadi juga sukses juga Bapak Ibu. Ada bagus dengan konsekuensi, tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu restitusi. Karena dengan restitusi ini, murid itu bertanggung jawab atas perilakunya. Nanti akan sama gurunya akan dituntun bimbing. Kenapa kamu mencontek? Apa alasanmu? Bagaimana kamu memperbaiki dirinya supaya kamu tidak mencontek? Terus bagaimana kamu itu menerapkan nilai-nilai kebajikan pada dirimu sendiri, biar apa yang kamu lakukan itu tidak diulangi kembali. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak nih Bapak Ibu. Ada tanggung jawab, mandiri, disiplin, saling menghargai, toleransi, saling menghormati. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri manusia. Otomatis dengan restitusi ini nanti murid itu menghormati dirinya dan orang lain, menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Itu yang harus kita terapkan kepada anak didik kita, Bapak Ibu. Lanjut. Ini kita masuk kepada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Jadi restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan budaya positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan bimbingan kita.
dengan kalimat-kalimat yang arif dan bijaksana, tapi menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa tersebut untuk berpikir jauh ke depan, yang itu tidak akan merugikan diri sendiri. Ciri-ciri restitusi ini, jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi siswa itu suruh belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kalau tadi terlambat lari 100 kali itu berarti namanya apa? Menebus kesalahan. Setelah itu kan siswa boleh masuk, seperti itu nggih. Tapi bukan belajar dari kesalahan. Besoknya lagi, loh saya kuat 200 kali lebih kuat kok. Ngasuk telat maning ya ora popo, kan gitu ya. 300 ya kuat kok, ngasuk telat maning ya ora popo, kan gitu. Itu namanya menebus kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa, jadi sebuah tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu tadi, mencontek tadi dasarnya apa sih kamu bisa mencontek, ternyata setelah ditanya jawab sama guru tidak belajar tidak belajar atau kurang pede dengan jawabannya sendiri. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita cari solusinya bersama-sama dengan siswa. Nah ini Bapak Ibu tadi juga sudah saya sampaikan perbedaan hukuman dengan konsekuensi dan restitusi. Hukuman, guru menghukum tersebut dengan push up di depan kelas sebanyak 50 kali. Guru marah dan murid menjadi takut. Ada yang muridnya tidak takut kalau dimarahi Bapak Ibu guru? Oh Ibu? Ada ya. Nah berarti kalau seperti itu yang perlu kita pahami adalah kebutuhan dasar manusianya itu apa. Kok dimarahin kok tidak takut? Nah berarti kan kita harus paham kebutuhan anak ini apa ya. Kok dimarahin nggak takut? Jadi dari kelima kebutuhan dasar manusia harus kita pahami. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Jadi kamu tidak mengerjakan PR kan? Berarti aturannya apa? Sudah tahu ya Bu? Berarti nanti jam istirahat yang lain istirahat, saya harus mengerjakan PR. Itu contoh konsekuensi. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi apa yang kamu yakini? Contohnya kita untuk menyelesaikan kasusnya dengan siswa, kita ngobrol apa yang kamu yakini dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Terus siswa kan pasti yang menjawab, iya Bu, saya kalau tidak mengerjakan PR berarti saya harus mengerjakan 2 kalinya atau dan lain sebagainya. Karena keyakinan kelasnya adalah 2 kali. Satu kali PR tidak mengerjakan berarti 2 kali mengerjakan, itu keyakinan kelas. Nanti kita akan masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas nih Bapak Ibu. Ini yang kita praktekkan bersama-sama supaya nanti kita bisa mempraktekkan pembelajaran dengan model berdiferensiasi. Nah, terus apa alasan kamu tidak mengerjakan PR? Bagaimana kamu memperbaikinya supaya besok mengerjakan PR lagi? Jadi kita sebagai guru itu tidak harus dengan suara keras dan lantang, eman-eman tenaga nih Bapak Ibu. Kita di sini bukan untuk mengeluarkan suara yang keras, marah-marah. Apalagi siswa-siswi kita itu adalah siswa-siswi SMK, di mana logika dan nalar mereka jauh sekali dengan anak-anak yang masih TK dengan SD yang harus benar-benar dituntun ya, ngetan-ngetan, ngalor-ngalor, ngidul-ngidul seperti itu. Siswa kita itu siswa yang sudah dewasa. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi dari Bapak Ibu yang ada di sini yang memposisikan dirinya sebagai penghukum ada? Pernah menghukum siswa? Pernah. Jujur aja nggih, pernah. Nggih. Kalau guru zaman dahulu malah di balang itu nggih Pak Kapur sama penggaris nggih.
Saya pernah dulu waktu SD, sebelah saya di balang apa namanya penggaris, untung nggak kena. Oh kalau sekarangnya sudah seperti itu nih Bapak Ibu. Ini penghukum, pasti kan datang ke sekolah misalkan, kamu tahu aturannya kan? Awak kan pasti marah-marah. Oh ya pasti malah mangkrik nih Bapak Ibu nih, terus marah-marah. Lari, ya push up. Nah itu namanya hukuman. Ada yang merasa bersalah walaupun tidak marah-marah, kan pasti gini. Apa yang harus ibu katakan? Bolak-balik kamu lagi yang telat, kamu lagi yang telat. Kan seperti itu. Ki berarti wis watek, kan telat-telatan ya watek terus gitu ya. Kamu lagi itu namanya merasa bersalah atau tidak mengerjakan PR. Kamu tugas nggak pernah dikerjakan dan sebagainya, itu merasa bersalah. Teman, nah ini teman bagus memang, apalagi siswa-siswi kita itu siswa-siswi yang sudah beranjak remaja atau dewasa. Sebagai teman bagus, tetapi nanti siswa tersebut akan ketergantungan dengan kita. Dikala kita itu misalkan biasanya menyayang-nyayang mereka, ya nanti ibu bantu. Nanti ya kamu pas pulang kamu nyapu dulu ya, nanti ibu tunggu. Itu kan teman ya. Tetapi dikala kita itu mangkel dengan mereka, dengan anak tersebut, dan kita sekali saja untuk menegur mereka, mereka akan merasa kecewa karena mereka ketergantungan dengan kita. Seperti itu. Pemantau, posisi pemantau ini, posisi pemantau juga sebenarnya hampir sama dengan posisi teman maupun pembuat rasa bersalah. Tetapi kalau pemantau itu hitung-hitungan, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak mengerjakan PR berarti nanti kamu tahu aturannya. Kalau tidak mengerjakan PR berarti kamu istirahat tidak bisa istirahat. Berarti kamu harus mengerjakan PR. Jadi hitung-hitungan ya. Tidak mengerjakan PR 1 kali, suruh mengerjakan 2 kali. Jadi hitung-hitungan ini pemantau. Nah yang paling bagus adalah manajer. Namanya juga manajer. Kalau namanya manajer itu bisa memanage, ya, memanage siswa supaya mereka itu lebih nyaman, aman, dan senang dalam mengikuti pembelajaran kita. Memanage bagaimana kita menumbuhkan motivasi pada diri tersebut untuk semangat belajar. Nah ini contoh yang saya langsung saja, posisi manajer nih. Ini posisi yang paling bagus Bapak Ibu. Kita memanage siswa-siswi kita. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini contoh pertanyaannya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi siswa itu kan berpikir, kamu tahu kesalahanmu kan? Iya. Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Kan siswa yang berpikir, bukan dari kita. Itu kalau posisi manajer. Tidak langsung patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, dan setelah apel selesai push up 50 kali di lapangan. Ini namanya menghukum. Mungkin kita masih sering melihat seperti ini, nggih. Terus pembuat rasa bersalah, kamu lagi, berapa kali sih Bu Guru memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Otomatis anak tersebut kan akan merasa bersalah, terus tapi tidak, saya hanya merasa bersalah toh, iya Bu saya salah, iya Bu mohon maaf ya Bu ya, besok diulangi lagi, iya Bu saya salah, mohon maaf sekali lagi Bu, mohon maaf sekali ya, tapi besok diulangi lagi, kan seperti itu. Tapi kalau dengan posisi manajer kan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini, itu akan beda. Berarti nanti anak tersebut akan konsekuen dengan yang dia pikirkan. Berarti saya besok bangunnya harus lebih gasik supaya biasa berangkat jam 6:30, berarti saya harus berangkat jam 6. Kan seperti itu ya. Jadi mencari solusinya untuk dirinya sendiri. Nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu.
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Selama ini Bapak Ibu, kalau pas pertama kali pertemuan di awal semester misalkan membuat kesepakatan kelas tidak? Iya nih Bapak Ibu, ada yang membuat, ada yang tidak. Ada yang kamu kan tahu peraturan sekolahan apa saja waktu pas MPLS seperti itu ya Bu, nih Bapak Ibu. Jadi tidak membuat kesepakatan kelas sendiri. Kesepakatan kelas, misalkan kesepakatan kelas kan dari nilai-nilai kebajikan yang ada, kebajikan universal. Siswa dalam kelas tersebut harus bertanggung jawab, harus disiplin dan sebagainya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu tentang pertanyaan pemantik yang ada di depan itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Nilai-nilai kebajikan yang ada berarti apa? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya selamat. Otomatis kan kalau diberi pertanyaan pemantik seperti itu kan, ngapa sih nganggo helm? Orang nganggo helm ya saya dari Banjarsari Wetan ke, misalnya saya pakai sepeda motor ke Bukateja juga sampai, kenapa sih harus pakai helm? Kan kayak gitu. Nah kita kan selalu melihat di jalan banyak orang kecelakaan tanpa helm, pasti langsung the end ya Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada pelindungnya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Ya karena kita harus menjaga pola hidup sehat dan biar aman. Terus mengapa dilarang menggunakan narkoba? Ya jawabannya biar kita sehat. Mengapa dilarang merokok di tempat umum? Nah, biar kita sehat dan menghormati orang lain. Ya, jadi dari keempat jawaban dari pertanyaan pemantik di atas itu merupakan contoh sebuah keyakinan kelas yang bisa kita membuat keyakinan kelas di kelas yang kita ajar. Jadi nanti keyakinan kelas antara, kalau saya keyakinan kelas 11 TKJ 1 dengan keyakinan kelas 11 TKJ 2 itu sudah beda Bapak Ibu. Ya, keyakinannya itu beda. Kelas 11 TKJ 1 kepenginnya saya kepengen belajar yang santai misalkan. Pas TKJ 2 saya kepengen praktek terus Bu, gitu misalkan. Ya. Jadi cara membuat keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita dengan kertas kecil ya berdiskusi tentang peraturan dulu dan merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, menempelkan keyakinan kelas di papan tulis, setelah itu ikrar hasil keyakinan kelas. Nah, jadi setelah dibuat keyakinan kelas, ya, jadi seperti itu. Jadi diikrarkan kalau itu adalah kesepakatan bersama. Nanti bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu kalau pas mengajar, biar nanti pada waktu anak membuat sebuah kesalahan, itu nanti diarahkan kepada keyakinan kelas yang sudah merupakan kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan karena sebuah kesepakatan bersama berupa pernyataan universal, itu dengan nilai-nilai kebajikan. Itu tadi ada mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kontrol diri, menghargai, toleransi, kerjasama, gotong royong dan sebagainya. Sesuai dengan kondisi kelasnya, tergantung kondisi kelasnya. Jadi kelas tersebut sebenarnya kepengen membawa kelasnya itu seperti apa, itu juga tergantung dari warga kelas tersebut. Tentunya kepada nilai-nilai kebajikan, bukan membawa kelas kepada yang negatif. Dibuat dalam bentuk yang positif, terus dibuat dalam semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuatnya. Seperti itu. Itu keyakinan kelas. Nanti boleh dipraktekkan Bapak Ibu pada waktu pas
ketemu dengan anak-anak di awal di awal semester nih besok mungkin. Kalau keyakinan kelas yang saya praktekkan itu kalau di awal semester. Dan kebetulan sebelum mempelajari modul 1.4 ini pun saya juga kalau pas pembelajaran membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas. Ternyata itu sudah dilakukan tapi tidak tahu ternyata teorinya itu ada yang namanya keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas 11 TKJ 2, pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling toleransi satu sama lain, saling bekerja sama dalam bergotong royong, bersikap tanggung jawab dan mandiri, mempunyai sikap peduli, disiplin waktu, mampu menyelesaikan masalah, menjadi siswa yang kreatif dan inovatif. Nah ini Bapak Ibu, kita masuk kepada segitiga restitusi. Tadi juga sudah belajar tentang restitusi, ini sudah saya sampaikan. Ini adalah sebuah penyelesaian kasus kepada siswa kita yang paling bijak Bapak Ibu, yang paling bijak. Karena segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Pertanyaan-pertanyaan yang ada juga harus mengcover di dalamnya. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang keempat, menanyakan keyakinan kelas. Jadi, menstabilkan identitas. Di sana pasti contoh, si A tidak menggunakan telat. Maksud saya, si Andi telat misalkan. Yang di depan adalah Pak Buyung misalkan. Nanti Pak Buyung akan menanyakan, Andi, kamu tahu jam berapa sekarang? Jam 7.15 Pak misalkan. Terus aturan sekolah harusnya masuk jam berapa? Jam 7.00 kan kayak gitu. Nah terus ditanya alasannya, kenapa kamu bisa terlambat? Ada apa dengan kamu? Kamu biasanya kan tidak terlambat, kenapa? Jadi ditanya alasannya. Nah nanti selanjutnya akan setelah itu kita validasi tindakan yang salah, kan ada alasannya. Nah, terus dari alasan yang disampaikan itu, bagaimana kamu akan memperbaikinya? Besok terlambat lagi tidak? Tidak Pak, saya besok bangunnya lebih kasih. Nah, kalau seperti itu, berarti kamu sudah punya solusi untuk dirimu sendiri. Jadi besok apa yang harus kamu lakukan, itu adalah tanggung jawab dirimu sendiri. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan kelas. Dari yang tadi adalah validasi tindakan yang salah itu keyakinan kamu sudah paham kan apa yang kamu yakini? Ya Pak, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau tadi terlambat di depan berarti keyakinan sekolah ya. Tadi masukkan jam 7, berarti saya tidak akan terlambat lagi. Karena saya mempunyai tanggung jawab pribadi sebagai seorang siswa, mengikuti apa yang sudah menjadi aturan di sekolah, seperti itu. Jadi kita lebih rileks, tidak usah marah-marah, sayang tenaganya ya, sayang tenaga kita, sayang pikiran kita. Marah itu kan pasti dari ujung rambut sampai ujung kaki akan tegang semuanya ya, maksudnya manteng semuanya. 1 anak dimarahi, 2 anak dimarahi, 10 anak, wah nanti kita tepar sendiri nih Bapak Ibu. Nah itulah segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan terhadap anak kita. Ternyata anak-anak kita pada waktu pas saya mempraktekkan, mereka sangat senang. Seandainya sekolahan itu menerapkan seperti ini Bu, kami akan memikirkan sendiri permasalahan yang kita buat dan kita cari solusinya sendiri dan menjadi tanggung jawab kita. Jadi anak tersebut akan melaksanakan dari solusi yang dia cari sendiri dan akan bertanggung jawab terhadap solusinya. Seperti itu. Ini sudah saya praktekkan.
Jadi tidak harus di ruangan nih Bapak Ibu. Misalkan kita ajak santai-santai di taman, ngobrol kayak gitu. Pasti anak tersebut memang tidak langsung nih Bapak Ibu. Namanya dengan segitiga restitusi ini tidak langsung. Tidak langsung kita langsung mengharapkan instan besoknya anak pasti manut. Tidak seperti itu. Itu butuh waktu. Kita mendidik anak di rumah kan juga butuh waktu nih Bapak Ibu. Butuh waktu yang panjang. Sama, butuh waktu yang penting kita harus memonitoring mereka. Hari ini perubahannya sudah apa ya anak tersebut, besok apa ya anak tersebut. Karena yang pasti kan tidak namanya apa ya, kita harus sabar menuntun mereka. Seperti itu. Jadi contoh seperti ini Bapak Ibu. Saya panggil anaknya. Anak tersebut menggunakan mesin fotokopi tanpa izin dari Mas Lukman. Terus saya panggil. Ternyata mereka menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya lihat juga tidak terjadi lagi seperti itu. Oke? Oke, jadi seperti itu. Jadi dengan lemah lembut lah. Tapi jangan kelemahan nih Bapak Ibu. Jangan kelembutan. Yang penting mengena nih Bapak Ibu, mengena kepada anak tersebut supaya anak itu mau berpikir. Tapi jangan mengharapkan dengan model restitusi ini sekarang ada pembinaan, besok sudah berubah. Karena kita sebagai orang dewasa pun juga tidak langsung. Kalau diomongi sekarang iya, besoknya boten, ya. Sekarang iya, besoknya boten, kan seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari kami. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru itu menerapkan standar kompetensi sebagai pendidik, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang baik. Di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among itu posisi sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka, guru bergerak, Indonesia maju. Semoga Bapak Ibu guru semua yang ada di sini di angkatan 8 ini bisa segera bergabung dengan sebagai calon guru penggerak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja dari kami untuk presentasi hari ini. Monggo nanti untuk yang bertanya akan dipandu oleh moderator. Terima kasih, saya akhiri. Dan apabila ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan, pemahaman, dan penerapan tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Bogateja oleh calon guru penggerak Ibu Roniatun Purwaningsih Eskom. Ya, alhamdulillah sudah panjang lebar kita ini sudah sangat jelas menurut saya untuk pemaparannya sudah lengkap, jelas. Dan yang berikutnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang budaya positif yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Roniatun Purwaningsih. Monggo saya persilakan. Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Yusrul Barok dari Otomotif. Di sini sangat banyak hal yang dipaparkan oleh pemateri. Ada beberapa poin yang saya garis bawahi dan ingin saya lakukan diskusi. Yang pertama mengenai
motivasi Bu. Jadi tadi digambarkan bahwa ketika anak datang ke sekolah tidak terlambat itu karena ada motivasi eksternal, ada hukuman dan sebagainya, ada punishment dan sebagainya. Nah, akan lebih baik lagi jika itu akan ada perubahan ke arah motivasi intrinsik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara merubah itu semua. Jadi ketika anak 3 tahun di sini, dia tidak terlambat kan ada motivasi ekstrinsik. Ketika dia bekerja, ada motivasi intrinsik yang sudah tertanam gitu. Jadi lulus tidak hanya lulus gitu, tapi ada motivasi intrinsik yang bisa tertanam. Bagaimana cara merubahnya? Yang kedua, terkait restitusi ini memang saya lihat baik dalam perjalanannya adalah ketika itu dilaksanakan secara personal. Ya, satu anak terlambat kita berarti. Atau mungkin malah dikeluargakan semua efektif. Ketika kita punya anak, setiap hari ketemu ada kesalahan, kita lakukan restitusi. Itu karena memang yang kalau sejauh ini yang saya lihat adalah karena jumlahnya memang bisa dilakukan secara personal lah. Mungkin ada restitusi yang bisa dilakukan secara klasikal. Misalnya tadi Pak Buyung terlambat, Mas kamu terlambat kenapa? Di belakangnya 20 anak ngantri dan dia harus membeli kalkulasi. Nah, seperti itu mungkin akan ada teknik-teknik restitusi yang bisa dilakukan secara klasikal itu. Mungkin itu juga bisa didiskusikan. Yang berikutnya, kasus ini misalnya dari Pak Buyung terlambat 20 anak dan dilalah 20 anak ini bisa diajak berpikir semua. Mereka punya keyakinan. Tapi mungkin saya pengalaman wali kelas, Pak Adi juga pernah jadi wali kelas, mungkin yang lain juga pernah jadi wali kelas gitu. Ketika anak tidak berangkat 1-2 pekan, dipanggil orang tuanya datang, kemudian dia ngobrol, Mas kenapa nggak terlambat? Kenapa kamu tidak berangkat? Itu diajak berpikir, itu jawabannya kok malah jadi nggak nyambung atau saya pernah ada kasus malah anak sama orang tua malah bertengkar gitu. Anaknya orang tuanya juga pokoknya malah bertengkar. Di sana posisinya kita yang akan dan tidak punya PK yang akan melakukan pendampingan, penuntunan itu malah jadi bingung. Nah, ketika kasus seperti itu terjadi, ketika orang-orang itu tidak punya keyakinan tadi yang dijelaskan oleh Buni, tidak punya keyakinan, kebajikan dan sebagainya, itu bagaimana restitusi itu akan berjalan? Karena restitusi itu berjalan menurut saya kan ketika orang itu bisa berpikir, oh saya salah, dia tahu oh saya salah, saya benar. Saya mencari solusinya. Nah, itu berarti orang yang diajak berpikirnya itu memang sehat. Nah, ketika kasus-kasus yang terjadi seperti itu memang ekstrim di luar logika, itu mungkin ada sedikit saran ataupun ada masukan yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusron. Tadi motivasi nih supaya anak itu tumbuh motivasi intrinsiknya. Ya, memang untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak itu butuh waktu, Pak Yusron. Jadi tidak yang seperti saya sampaikan tadi tidak bisa instan. Karena kebanyakan mungkin bukan hanya di beberapa sekolah, tapi di banyak sekolah. Kalau saya kemarin lokakarya pun juga banyak yang menyampaikan tidak mudah untuk menerapkan budaya positif karena budaya penghukum anak itu sudah seperti berakar seperti itu. Jadinya motivasi yang tumbuh di anak itu kebanyakan sebagian besar adalah motivasi eksternal, bukan internal. Nah, tugas kita bagaimana supaya bisa menumbuhkan motivasi internal pada anak tersebut, yaitu dengan pendekatan seperti tadi itu. Jadi dengan pendekatan nilai-nilai kebajikan yang selalu kita sampaikan kepada anak. Berpikir itu bukan hanya sekarang tapi kedepannya. Kalian nanti akan terjun dunia masyarakat yang sebenarnya, akan berkeluarga, akan punya anak. Bagaimana nanti kalau anak kamu itu punya tingkah laku seperti kalian, bagaimana perasaanmu. Jadi tergantung komunikasi kita, Pak, kepada anak tersebut. Nanti karena saya sering menyampaikan di kelas apabila ada beberapa anak yang
kira-kira itu kurang respon terhadap aturan kesepakatan kelas yang ada, padahal mereka buat sendiri tapi tidak respon terhadap kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri. Saya arahkannya itu kepada orang tua. Kasihan orang tuamu, jungkir balik cari nafkah untuk siapa? Untuk kalian. Orang tuamu mempercayakan sekolah untuk mendidik kalian, menuntun kalian, menggali potensi kalian. Apakah kamu akan menyanyiakan begitu saja? Sayangilah orang tuamu, ya. Kalau kamu tidak sayang terhadap diri sendiri, sayangilah orang tuamu yang sudah melahirkanmu dengan toh nyawa. Karena ibu sebagai seorang ibu tahu bagaimana rasanya melahirkan seorang anak. Jadi dengan komunikasi seperti itu, dengan melalui proses yang bertahap, insya Allah motivasi intrinsik pada anak tersebut lama-lama akan terbangun. Itu. Dan selanjutnya yang tadi klasikal nih Pak Yusron. Kalau sebaiknya untuk pendekatan secara restitusi ini jangan dengan klasikal, karena satu anak dengan anak yang lain itu punya kebutuhan dasar hidup yang berbeda-beda. Jadi mungkin nanti dengan modelnya seperti tim kesiswaan kan tidak hanya satu, nanti ada BK, ada wali kelas dan sebagainya. Itu bisa bagi tugas. Jadi lebih baik maksimal itu 2. Kalau saya kemarin mempraktekannya maksimal 2. Kalau 2 itu akan mengena. Tapi kalau misalkan dijejer, diwai pengertian, nah padahal ini kebutuhan si A kebutuhannya kepengen bebas, si B kebutuhannya kepengen senang-senang, si C kebutuhannya bertahan hidup, nanti tidak akan nyambung. Karena yang disampaikan oleh guru itu pasti satu, itu ya, maksudnya untuk semuanya kayak gitu. Jadi bisa lewat wali kelas, bisa lewat tim kesiswaan yang lain atau BK gitu. Dan satu lagi tadi apa Pak Yusron? Yang ketika terjadi restitusi itu komunikasinya tidak berjalan dengan lancar. Oh iya. Anak itu diberi tanya jawabannya mungkin tidak logis ataupun dia punya kesadaran keyakinan ini. Oh iya, ya betul. Memang ya itu arahnya nanti ke kebutuhan dasar manusia juga. Jadi sebenarnya anak tersebut itu kita harus memahaminya lewat kebutuhan dasarnya dulu Pak Yusron. Mungkin di rumah sama sekali tidak pernah dapat kasih sayang, karena anak-anak kita kan banyak juga yang anak-anak broken home atau tidak broken home, ya orang tuanya tidak memperhatikan karena sibuk mencari nafkah. Nah itu berarti kan kebutuhan kasih sayang yang harus mereka, yang dibutuhkan oleh mereka. Kita melakukan pendekatan itu dulu, insya Allah nanti lama-lama akan bisa terwujud dengan menggunakan pendekatan restitusi. Akan masuk ke otak mereka gitu loh, masuk ke otak, oh ya ternyata saya sebagai seorang siswa harus seperti ini, harus seperti ini, karena nanti saya akan terjun ke dunia masyarakat yang sebenarnya. Karena hidup mereka tidak hanya di SMK 1 Bukateja, SMK 1 Bukateja hanya 3 tahun. Mereka nanti lamanya adalah di dunia masyarakat yang sebenarnya, seperti itu. Oke, terima kasih, monggo, mau ada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Ma'rufi dari tim Humas. Berkaitan dengan diseminasi yang disampaikan ini sangat menarik, dan tentunya jadi menarik karena merupakan dinamika di dalam pembelajaran, tentunya sangat berhubungan dengan yang tadi ya, adanya anak yang melakukan kesalahan seperti itu. Di dalam, saya lihat kalau di dalam suatu kelompok, baik itu kelas maupun masyarakat, ya taruhlah kita anggap di kelas, kita kerucutkan di kelas, pasti ada grafik normal kalau nggak salah seperti itu.
Ada grafik normal artinya yang baik, cuma beberapa yang sedang, banyak yang jelek hanya beberapa. Kalau tadi yang banyak dibahas, memang mungkin yang beberapa yang jelek lah ya, karena berkaitan dengan hukuman. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mensikapi beberapa yang baik ini, yang sudah di sekolah dan rajin, kemudian pintar, kemudian paham, bisa memotivasi teman-temannya. Itu karena di akhir diseminasi tadi disebutkan bahwasanya, atau kemarin juga pas diseminasinya Bu Dina juga, bahwasanya reward itu adalah sejajar atau setara dengan hukuman. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan anak-anak ini? Perlukah kita kasih reward? Atau memang nggak perlu dikasih reward? Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan itu juga, berkaitan dengan reward. Era saat ini mungkin SMK didorong, termasuk SMK kita, untuk berbudaya industri gitu ya, berbudaya industri. Nah, yang saya pahami bahwasanya budaya industri itu pasti, kenapa dibentuk budaya industri? Di industri itu tujuannya pasti pasti kinerja yang ujungnya adalah keuntungan bagi perusahaan gitu ya. Baik itu kedisiplinan apapun, pasti ujungnya adalah keuntungan bagi perusahaan. Nah, termasuk kita didorong ke arah sana, berbudaya industri. Kemudian jika kita telusur di industri, dalam salah satu cara peningkatan kinerja mereka adalah menerapkan yang namanya reward. Nah, non sewu ini saya belum ada jembatan antara yang di kita sementara reward ini adalah hukuman, sementara di industri reward untuk meningkatkan kinerja, sementara kita didorong untuk berbudaya industri. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir atas pertanyaannya. Memang dari teori yang saya dapatkan di modul 1.4 ini di pendidikan calon guru penggerak angkatan 6, reward itu sama saja dengan hukuman. Karena di sini kita belajar tentang teori motivasi. Kalau reward itu kan berarti, karena di sini intinya di modul 1.4 ini adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik anak untuk mewujudkan anak tersebut berkarakter, bertanggung jawab, berdisiplin, pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tetapi kalau misalkan mereka berkarya itu hanya karena reward, akan mendapatkan reward, otomatis dikala reward tersebut itu dihilangkan, mereka tidak akan berkarya, tidak akan belajar, tidak akan berinovasi untuk dirinya sendiri. Tetapi memang pada kenyataannya, baik di sekolah maupun di industri, itu reward adalah salah satu cara yang paling jitu untuk membuat karyawannya itu berprestasi. Karena nantinya kalau karyawannya berprestasi itu kan pasti akan sangat menguntungkan perusahaan tersebut. Tapi di sini kalau saya analisa, kalau di sebuah perusahaan kan siswa sudah terbentuk karakternya. Mereka sudah terbentuk, bukan siswa, anak ini sudah terbentuk karakternya. Jadi motivasi intrinsik yang timbul itu tidak seperti kalau di sekolah. Kalau di sekolah kan masih dalam tahap proses bagaimana mewujudkan anak ini menjadi anak yang bertanggung jawab, berdisiplin,
yang pasti berkarakter sesuai dengan pelajar Pancasila. Dan hasil dari selama anak ini belajar ini nanti akan dipraktekkan di mereka di industri atau pada waktu pas mereka bekerja. Jadi nanti anak tersebut baik ada ribet ataupun tidak pasti akan tetap bekerja. Seperti kita misalkan, saya datang ke sekolah pagi hari setiap hari. Itu motivasi yang ada di dalam diri saya, misalnya ini contoh kecil ya. Itu bukan karena kepengin mendapat penghargaan dari kepala sekolah, bukan ingin menjadi guru yang berprestasi, bukan juga ingin mendapatkan sanjungan dari teman-teman. Itu loh Bu Indri, kasih banget loh mangkate. Pulangnya malam. Nanti kepala sekolahnya, nanti kalau ada guru berprestasi Bu Indri Wahyuni saja ya. Ini disiplin, tanggung jawab, berkarakter, pembelajar sepanjang hayat. Kan seperti itu. Tetapi Bu Indri ini kenapa berangkat pagi terus? Karena ingin menghargai diri sendiri. Jadi menghargai diri sendiri dan ingin menjadi teladan terhadap siswa-siswinya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu Pak Amir. Jadi nanti dari motivasi-motivasi intrinsik yang sudah selalu diterapkan di sekolah, otomatis anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berkarakter, bertanggung jawab, disiplin. Dan nanti pada waktu pas kerja, itu pada waktu pas mereka di dunia industri yang sebenarnya, mereka tidak akan begitu kecewa di kala temannya mendapat reward karena prestasinya. Karena yang tumbuh di dalamnya adalah baik dapat reward atau tidak, saya tetap kerja. Toh setiap bulan akan mendapatkan gaji, seperti itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin sudah cukup jelas semuanya, Bapak Ibu. Ya, demikian tadi diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh calon guru penggerak di Purworejo Purworejo telah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini dapat memperoleh ilmu banyak tentang penerapan budaya industri. Dengan harapan kita semua yang hadir di sini nanti dapat menerapkan budaya industri dengan tujuan budaya positif, dengan tujuan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak yang mulia. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian acara demi acara telah selesai, telah berjalan dengan lancar. Marilah kita di penghujung acara yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan kami dalam membawakan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Indonesia. Saya Sutowo SPDNM sebagai Kepala SMK Negeri 1 Bulareja, Kepala Sekolah dari salah satu peserta calon
guru penggerak Ibu Roniatun Purwaningsih, guru kompetensi keahlian PKJ, yang beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Maka kami sampaikan bahwa budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Roniatun sangat menarik dan membuka wawasan kita, membuka wawasan kami. Bapak Ibu guru yang menjadi peserta diseminasi itu sadar bahwa selama ini pengelolaan kami terhadap siswa belum sepenuhnya tepat. Kami masih menjadikan siswa itu kita perlakukan tidak sebagaimana mestinya. Dengan budaya positif yang diajarkan kepada guru penggerak, calon guru penggerak dari modul 1.4 yang disampaikan dan diseminasikan kemarin oleh guru calon penggerak Ibu Roniatun, ini cukup memberikan wawasan baru dan menarik sekali. Tidak sekedar itu, bahkan Bu Roniatun sudah melaksanakan budaya positif itu di sekolah. Hanya memang kami sadar bahwa penerapan secara keseluruhan, penerapan secara sempurna ini membutuhkan waktu karena masih begitu kuatnya budaya pengelolaan siswa selama ini yang belum menggunakan budaya positif. Sehingga harapan kami ke depan semakin banyak guru-guru penggerak di sekolah kami di SMK Negeri 1 Bukatija, sehingga penerapan budaya positif ini sudah menjadi budaya di sekolah kami karena sudah dilakukan oleh semua atau sebagian besar guru yang tergabung dalam guru penggerak. Kurang lebih itu, dan harapan kami, sekali lagi harapan kami dengan disampaikannya diseminasi ini, nuansa positif akan terlaksana di semua bagian di SMK Negeri 1 Bukatija. Demikian, salam dan bahagia guru-guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusron Barok, salah satu peserta dari diseminasi atas nama Ibu Roniatun Purwaningsih, peserta guru penggerak angkatan ke-6 SMK Negeri 1 Bukatija. Pada peserta kali ini, Bu Roniatun memberikan diseminasi yang sangat menarik mengenai budaya positif. Di sana saya mendapatkan banyak ilmu. Salah satu yang paling saya ingat adalah tentang restitusi, di mana Bu Roniatun bukan hanya menerangkan tentang apa itu restitusi, dampak dan kemudian nilai positifnya, tapi juga beliau memberikan sampel, memberikan contoh melalui video aksi nyata yang telah beliau buat. Ada beberapa murid yang terlambat, kemudian beliau panggil, kemudian beliau lakukan restitusi. Itu sangat baik, di mana itu menyadarkan siswa secara langsung dengan tanpa paksaan, dengan tanpa adanya hubungan. Dari situ saya berharap saya dan siswa lainnya dari SMK Negeri Bukatija serta diseminasi dapat mulai mengaplikasikan dan menerapkannya di kelas dan di sekolah pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.